Oke, di sini kita mau bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan nih. Kayak gimana tuh? Oke, kita langsung coba aja. Nah, misalnya gue punya kotak-kotak nih. Yang satu yang diwarnain itu yang warna kuning doang, satu doang nih. Ditambah yang satu ada dua kotak ya yang diwarnain nih atau diarsir gitu. Dijumlah nih. Jadi hasilnya berapa kira-kira? Nah, kita bisa gambarin ini hasilnya satu kotak gitu ya. Yang ini diisi dua kotak. Berarti jumlah yang diwarnain kuningnya ada berapa? Jadi kalau dijumlah, kita pindahin aja yang diarsir. Nah, tadi yang pertama nih, satu kotak. Oke, ditambah dua kotak nih yang diwarnain kuning. Gitu kan? Nah, ini adalah hasilnya kan? Oke. Kalau kita bikin bilangannya kayak gimana nih? Ini sama aja yang diwarnain gitu ya. Ada satu kotak gitu kan. Dari total berapa kotak yang ada? Dari 4 kan? Oke, jadi kayak 1/4 gitu kan, ditambah gitu. Ini berapa kotak yang ada warnanya? Dua kotak kan? Dari total berapa kotak yang ada? 4 gitu ya. Oke, jadi kayak 1/4 ditambah 2/4 gitu kan yang diarsir atau yang diwarnain. Sama dengan berapa warna kuningnya jadinya nih yang diwarnain. Jadi ada 3 ya. Jadi 3, diwarnain jadi ada 3 dari jumlah kotak yang ada berapa? Per 4. Nah, kayak gitu kan. Jadi bilangannya kayak gini. Jadi ada pecahan 1/4 gitu ya. Ditambah 2/4 hasilnya 3/4. Nah, kayak gitu kan. Oke. Sekarang kalau ada kayak gini nih. Ada pecahan 1/3 ditambah 1/6. Berapa nih jumlahnya? Nah, boleh nggak nih kayak kita langsung satu yang atas tadi tuh. Tadi kan atas tambah atas gitu ya. Jadi atas tambah atas, bawah tambah bawah gitu ya. Jadi 2/9 gitu. 1 tambah 1, 2. 3 tambah 6, 9 gitu. Boleh nggak kayak gini? Nah, boleh? Kita uji coba dulu. Coba kita analogikan sebagai kotak-kotak yang tadi. Ini kan 1/3. Kalau kita analogikan berarti kalau di kotak kayak gini kan. Jadi ada satu bagian dari total, satu bagian yang berwarna, dari total 3 kotak yang ada gitu kan. Yang satunya lagi gitu ya. Nah, 1/6 gimana nih? Jadi dari satu kotak utuh gitu ya dibagi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi dari satu kotak utuh yang pecahan 1/6 dibagi 6 bagian gitu kan. Dan yang diwarnain berapa? 1. Nah, jadi ada satu bagian gitu ya yang berwarna dari 6 bagian atau 6 kotak yang ada. Kayak gitu ya. Nah, boleh nggak nih langsung dijumlah? Jadinya ada 2/9 gitu kan. Gambarnya jadi gimana? Nah, kalau kayak gini, lihat deh. Ini tuh belum seimbang kan, lihat deh. Ini jumlahnya kan dia bilang 1. Yang ini nih 1. Yang ini juga 1. Sama-sama 1 kan. Tapi secara terlihatnya porsinya beda kan. Ini yang 1/3 ini angka satunya mewakilkannya lebih besar kan. Lihat dari sisi besar kotaknya. Ini yang 1/6 gitu ya. Angka atasnya nih. Atau pembilangnya gitu. Sama-sama 1 tapi jumlah proposisinya gitu, luasnya beda kan. Yang 1/3 satunya nih lebih besar dibanding 1/6. Sama-sama 1 sih gitu. Tapi dari lihat pewarnaannya gitu beda kan. Yang 1/6 tuh lebih kecil kan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya nggak bisa langsung dijumlah jadi 2/9 gitu kan. Harus disamakan dulu. Satunya ini yang sama-sama 1 harus lebarnya ini harus sama jumlahnya kayak gitu pembagiannya kalau kita mau jumlah gitu. Jadi kayak gimana tuh? Kita samakan dulu nih biar porsinya sama.
Nah, biar porsinya sama berarti yang 1/3 ini harus kita samakan kan? Kayak jadi biar sama kayak 1/6 bagiannya. Nah, kita jadikan misalnya kotaknya jadi 6, tapi dia 1/3 bagian. Berarti 1/3 ini bisa menjadi, nah, bisa seperti ini kan, 1/3 kita ubah. Jadi ada 2/6 bagian. Jadi ibaratnya tetap sama nih. Ini kotak pertama gitu kan. Yang tengah ini jadi kotak kedua mewakilkan, tapi diubah jadi 2 bagian. Yang ketiga ini jadi 2 kotak lagi kan. Berarti warnanya gimana? Ya warnanya jadi kayak gini kan. Kuningnya jadi ada 2 bagian nih kalau kita ubah yang ke bawah. Yang putih-putihnya tetap. Jadi ada sisa ini 4 gitu kan. Ini 2. Jadi angka 1/3 berubah pecahannya jadi 2/6. Kayak gitu ya. Ini kan 2/6 kalau di pecahan yang kita udah bahas di materi sebelumnya gitu ya. Ini kan senilai kan dengan 1/3. Kalau diubah kotaknya sama nih kayak gini. Oke. Nah, untuk yang 1/6 gimana? Ini kan jumlah tiap satu kotaknya udah sama kan? Ya udah tinggal pindahin aja karena jumlah satu kotaknya udah proporsinya sama, nggak lebar sendiri gitu kayak 1/3 tadi kan. Nah, kalau udah masing-masing sama, satu kotaknya lebarnya sama gitu, proposisinya tuh sama. Berarti ya udah tinggal langsung jumlahin kalau udah sama-sama luasnya nih. Gimana? Jadi ada 6 kotak gitu ya. Nah, jadi kan ada 6 kotak kan? Oke. Yang tadi yang pertama 1/3 diubah jadi 2/6 gitu kan. Jadi ada 6 bagian. Yang diarsir berapa? Ada 2 bagian nih yang diarsir. Yang pertama atau yang diwarnain. Terus yang kedua 1/6 bagian. Berarti ada satu kotak gitu kan. Nah, jadi totalnya berapa? Oh ini jadi 3 dong. Yang diwarnain. Iya nggak? 3 gitu kan dari 6 bagian yang ada gitu kan. Nah berarti untuk kasus yang tadi gimana nih? 1/3 ditambah 1/6 2/9 benar nggak? Nah ini ternyata salah gitu kan. Ini salah. Jadi 1/3 tambah 1/6 2/9 boleh nggak? Ya ini nggak boleh gitu kan. Setelah kita kita gambarkan dengan kotak-kotak ini karena tidak proporsional gitu ya. Ini satu, yang ini juga satu sih gitu kan. Ini 1/3 bagian, yang ini 1/6 bagian dijumlah nggak boleh langsung. Kenapa? Karena bagi-bagiannya belum sama nih. Ya kan 1/6 nih lebih kecil, 1/3 lebih besar, nggak boleh langsung dijumlah gitu kan. Ternyata kita harus apa dulu? Kita ubah yang senilai dulu kan biar proposisinya sama nih. Ya kan? Bagiannya sama. Biar kayak sih 1/6 gitu kan. Ini baru udah sama nih. 1/3-nya ternyata harus diubah ke 1/6 gitu kan. Yang 1/6 ya tetap tinggal dijumlahin jadinya 2/6 ditambah 1/6 bagian. Totalnya 3/6. Nah ini baru betul. Jadi gimana nih? Dalam penjumlahan dan pengurangan ini kasusnya sebenarnya sama ya. Jadi yang bisa kita simpulkan gitu kan. Jadi ada pertanyaan yang tadi 1/3 ditambah 1/6 gitu kan. Hasilnya tuh 3/6. Nah, yang paling pertama kalau gitu kan. Ini penyebutnya beda. Ya kan? Yang bawah kan penyebut kan untuk pecahan. Untuk kasus penjumlahan dan pengurangan harus disamakan terlebih dahulu gitu kan penyebutnya. Penyebut harus disamakan. Gitu. Jadi tidak boleh langsung kita jumlah gitu kan. Nih, untuk kasus yang kotak ini, jadi penyebutnya disamakan dulu. Kita ubah nih ke bagiannya sama-sama 6 gitu kan, biar proporsional gitu. Jadi bisa langsung dijumlah. Jadi untuk kasus operasi penjumlahan dan pengurangan, kuncinya gitu ya, atau keywordnya gitu, yang bisa ditekankan penyebutnya itu harus disamakan, tidak boleh langsung dijumlah. Oke.